Kehidupan terus berlangsung, hari terus berganti. Sejak kejadian malam itu, Raisa semakin menutup diri pada Damar. Meski berkali-kali Damar memohon maaf atas berbaik-baik padanya, Raisa tidak memperdulikannya. Munafik memang Damar. Di rumah, ia berusaha merayu Raisa, ingin dimaafkan, tapi ia selalu mencari kesempatan bersama Ayuna. Mungkin di kantor, kedua orang itu menjaga sikap agar tak dicurigai oleh rekan-rekan lainnya, sehingga komunikasi mereka selalu melalui aplikasi chattingan. Jelas saja semua terbaca oleh Raisa. Meski muak, namun jiwa kepo Raisa membuat ia selalu melirik chattingan kedua orang tersebut. Karena semakin banyak order jahitan, maka Raisa memutuskan untuk memanggil Lila dan Dido suaminya. Kedua pasangan itu belum dikaruniai momongan. Kini keduanya itu sudah tinggal di rumah Raisa, menempati kamar tidur di lantai atas. Di lantai atas pavilion itu juga ada ruangan yang cukup luas, dipakai khusus untuk menjahit gorden. Dan itu Dido yang mengerjakannya. Tak butuh lama belajar dari Raisa, Dido sudah dapat menangani sendiri pekerjaan tersebut. Dido orangnya rajin dan tekun. Melihat kehadiran Dido dan Lila di rumah itu, Damar mencak-mencak. Ia kesal karena Raisa tidak minta izin dulu padanya untuk membawa kedua orang itu tinggal di rumah mereka. Ia merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga. Terlebih lagi ia iri melihat Raisa sangat akrab bersama orang-orang itu. Kalau mereka sedang bekerja di ruang sanggar, selalu ramai dengan tawa canda, sedangkan dirinya diajukan, tak pernah dianggap. Mereka ngobrol santai dan tertawa lepas bersama. Sedang Damar seolah nyamuk yang numpang terbang di sana. Memang sekarang ia sudah bisa ikut makan lagi bersama istri dan anaknya, tapi dicuekin. Piring gelas ambil sendiri, ia harus melayani dirinya sendiri karena Bi Imas pun dilarang Raisa untuk meladeninya. Makanya ketika Dido dan Lila baru tinggal di sana, ia menumpahkan kekesalannya. Emangnya rumah ini tempat penampungan, siapa saja di bawah tinggal di sini. Dulu Rasaf, sekarang dua orang itu. Setelah ini siapa lagi? Apa semua gembel di pinggir jalan akan kamu tampung tinggal di rumah ini? Suara Damar menggelegar. Raisa tersenyum sinis mendengarnya. Aku bebas mengajak siapapun tinggal di rumah ini. Seperti aku juga bebas mengeluarkan siapapun dari rumah ini, sahutnya kalem. Sah, ini rumah kita, rumah aku dan kamu. Kamu gak bisa mengambil keputusan sendiri. Setidaknya beritahu aku dulu. Damar melunakkan suaranya. Rumah kita. Aku rasa kamu tidak menderita amnesia kan, Mas? Rumah ini sudah ada sebelum kita menikah. Ingat itu. Raisa meninggalkan Damar yang berdiri melongo mendengarnya. Ada yang berdesir di hati Damar. Ya, rumah ini rumah Raisa. Sebelum ia menikah dengan Raisa, rumah ini sudah ada. Raisa membeli dengan cara menyicilnya melalui koperasi, dan menjelang pernikahan mereka, istrinya itu sudah melunasi cicilannya. Semua perabotan rumah itu juga Raisa yang membelinya. Waktu membangun pavilion samping di kelebihan tanah rumah itu, semua uang Raisa. Sejak menikah, hanya tahun pertama saja Damar memberikan sebagian gajinya pada Raisa. Sebagai anak lelaki tertua,
Ia punya kewajiban membantu keuangan orang tuanya yang memang pas-pasan. Malah waktu masih kuliah dulu, sering Raisa membantunya kalau ia butuh uang untuk keperluan kuliahnya. Sebab Raisa sudah punya usaha menjahit semenjak ia masih SMA. Tahun kedua pernikahannya, Damar membeli mobil dengan cara kredit. Masa kreditnya masih 1 tahun lagi, sehingga tak ada sisa uang yang bisa diberikannya pada istrinya itu. Malah hampir tiap bulan, Raisa mentransfer sejumlah uang ke rekeningnya untuk mobilitasnya sehari-hari. Jadi, kalau ia bercerai dengan Raisa, ia tidak bisa berharap untuk mendapat bagian dari rumah itu dan tidak ada lagi transferan uang masuk ke rekeningnya. Artinya, ia bisa tampil mentereng dengan mobil bagus tapi kantong kosong. Sanggupkah ia hidup dengan kondisi seperti itu? Benar kata Ayuna, selama belum ketahuan berselingkuh, Ayuna bisa mengeruk uang dari suaminya. Berarti Damar pun bisa mendapat sokongan keuangan dari Ayuna. Jadi keduanya harus lebih berhati-hati agar tidak ketahuan oleh suami Ayuna. Dan mulai sekarang Ayuna harus pintar-pintar menambah asetnya agar kalau terjadi perceraian dirinya dengan Malik, ia sudah punya tabungan segunung untuk bekal hidup enak. Aneh kedua manusia itu. Sudah tahu apa yang mereka lakukan, itu perbuatan dosa yang sangat beresiko besar, tapi masih kekeh melakukannya. Sebegitu indah dan nikmatnya dosa bagi mereka, sehingga keduanya tak mau lepas dari jerat maksiat yang mereka lakukan. Melihat gorden yang dihasilkan cukup bagus, Dido minta izin Raisa untuk mempromosikannya melalui media sosial. Di samping Mbak Esa menerima order dari Pak Malik, gak ada salahnya kita juga mencari pelanggan lain. Aku sanggup mengerjakannya. Mbak Esa nanti ganti bagian depan tempat ini dengan full kaca. Kita bisa memajang berbagai model gorden di lantai atas dan memajang berbagai baju di lantai bawah, semacam etalase begitu. Sehingga orang tahu bahwa selain menjahit baju, kita juga menerima pesanan membuat gorden. Idemu bagus toh. Nanti kita cari tukang untuk renovasi sanggar jahit ini. Aku akan membeli beberapa jenis kain gorden untuk dibuat sampel yang akan dipajang nantinya. Raisa menyetujui ide Dido. Ia ingin fokus pada bisnis barunya ini. Ia ingin menyibukkan diri agar tidak larut dalam kehancuran rumah tangganya. Beruntung ia dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya dan dapat dipercaya. Ada Bi Imas dan Arum yang sudah seperti orang tua dan adiknya sendiri. Sudah 6 tahun mereka bersama. Ada Lila, tetangga Bunda di Depok, orang pertama yang menjadi asistennya ketika ia masih SMA dan memulai usaha menjahit baju dulu. Kini ada Dido juga. Suami Lila ini orangnya agak pendiam, tapi cerdas dan tekun serta sopan. Mereka semua kini menjadi satu keluarga besar Raisa. Kepergian satu orang dari rumah ini yang tak lama lagi semoga tidak akan membuat Raisa kesepian. Untuk pengerjaan pakaian, Lila dan Hanum sama-sama sudah bisa membuat pola, menggunting dan menjahit baju. Jahitan mereka rapi dan halus. Raisa tinggal mengawasi, tapi untuk pakaian yang khusus, seperti pakaian pengantin atau baju hot couture, pakaian tingkat tinggi yang butuh penanganan yang sangat teliti. Pesanan pelanggan tertentu tetap Raisa yang turun tangan langsung. Sebuah notifikasi masuk ke aplikasi pesan di ponsel Raisa.
Sejak tadi ia mengabaikan ponselnya tersebut karena ia tengah tekun mengerjakan pekerjaannya. Beristirahat sejenak sambil meregang tubuhnya, Raisa meraih ponselnya dan membuka aplikasi pesan. Segera saja matanya tertuju pada chattingan Damar dan Ayuna. Aneh, kedua orang itu berada di kantor yang sama, di bagian yang sama pula, tapi masih main chatting-chattingan seperti anak sekolahan saja. Apa mereka tidak ada pekerjaan di kantor sampai sempat-sempatnya saling berkirim pesan? Zoom, aku sudah pesan kamar di The Flower Hotel, tulis Ayuna. Keren, hotel berbintang, pasti bakal hot banget nanti. Kita berangkat masing-masing ya. Aku bawa mobil, kamar 413, langsung masuk saja. Oke sayangku. Raisa menarik nafas panjang. Betul-betul sudah jadi budak nafsu kedua orang itu. Setiap bertemu yang mereka lakukan hanya berzina dan berzina. Segera diteruskannya pesan tersebut kepada Malik. Dengan bersiul-siul kecil, Damar memasuki The Flowers Hotel. Bercinta di hotel mewah pasti akan sangat menyenangkan dan tidak akan ada yang mengusik mereka. Ayuna memang pintar menyenangkan Damar. Tak perlu mengetuk lama, pintu kamar segera terbuka. Ayuna memang sudah tiba duluan. Ia sudah mengenakan lingerie super tipis yang membuat tubuhnya terekspos seluruhnya. Damar menggenggam kedua tangan Ayuna, mendorongnya ke tempat tidur sambil matanya menelusuri setiap lekuk tubuh Ayuna. Tampilan Ayuna memang sangat menarik dan selalu membuat Damar menggelebar. Ia pun segera melepas semua pakaiannya dan bergulingan di kasur. Ayuna sudah tahu apa yang harus dilakukannya untuk mengimbangi Damar yang bak orang kesurupan, menerkam, menyesap, dan menggeram penuh nafsu. Namun, plit, telepon yang berada di atas nakas di samping tempat tidur berdering. Sesaat keduanya menoleh, tapi mengajukannya dan kembali sibuk dengan aktivitas mereka memacu adrenalin. Ternyata si telepon tak berhenti berdering, memekakkan telinga, membuyarkan konsentrasi. Dengan kesal, Ayuna mengangkatnya. Halo, ada apa? Maaf Bu, kami dari pihak security hotel mau memberitahukan bahwa sedang ada razia oleh Satpol PP bersama pihak kepolisian. Jadi ibu jangan kaget kalau nanti pintu kamarnya digedor, atau kalau ibu mau meninggalkan kamar sekarang, kami siap membantu. Apa? Razia? Hotel berbintang seperti ini kena razia juga? Kami tidak bisa menolak Bu. Pihak berwenang tiba-tiba datang. Ibu mau tetap di kamar atau mau meninggalkan kamar? Cepat ya Bu. Pihak petugas tersebut bergerak cepat. Ayuna menoleh pada Damar yang tergolek dengan tubuh vulgarnya. Bang, ada razia. Damar langsung terduduk mendengarnya. Masa hotel berbintang kena razia? Begitu kata petugas hotelnya tadi. Gimana kita bang? Kita harus segera pergi Dik. Jangan sampai kita tertangkap berduaan di hotel ini. Damar mengusap wajahnya kesal. Gairah yang sudah sampai di puncak dan siap untuk menyembur terpaksa surut lagi. Bagaimanapun Damar tak ingin mendapat malu karena kena razia di hotel. Bergegas keduanya berpakaian. Ayuna keluar terlebih dahulu dan langsung ke resepsionis untuk check out. Tak lama, Damar menyusulnya. Di samping mobil Damar terparkir sebuah mobil polisi.
membuat nyali Damar semakin ciut. Pintu kamar di seberang kamar 413 yang dipakai Damar dan Ayuna terbuka sedikit. Windra menyembulkan kepalanya dengan kamera ponsel siap merekam di tangannya. Ia merekam saat Ayuna keluar kamar sendirian. Tak lama disusul oleh Damar yang melangkah tergesa. Saking terkesannya, ia sampai tak menyadari ada orang di seberang kamarnya yang tengah merekam dirinya. Windra kembali ke dalam kamar sambil tertawa ngakak. Seorang temannya yang duduk di dalam kamar, anggota polisi, ikut tertawa bersamanya. Berhasil mengusir orang itu dari hotel ini. Sukses. Keduanya terbirit-birit kabur. Windra merebahkan dirinya di ranjang. Di kamar itu tersedia 2 tempat tidur single. Aku balik dulu ya, Ndra. Mau mengembalikan mobil ke kantor. Besok pagi saja kita nginap di sini malam ini. Sayang, sudah dibayar untuk 1 malam plus makan malam plus sarapan pagi. Lumayan bisa menghemat uang makan. Iya, nanti aku balik ke sini. Aku kembaliin mobil dulu. Aku tunggu untuk makan malam. Gak pakai lama. Arga mengangkat jempolnya sebelum menghilang keluar kamar. Tadi, begitu Malik menerima kiriman pesan dari Raisa, ia segera memanggil Windra, minta agar Windra ke hotel itu dan memesan kamar persis di depan kamar 413 yang dipesan Ayuna. Mereka merencanakan seperti apa yang dilakukan Windra tadi. Kebetulan, Windra punya teman anggota kepolisian. Ia mengajak temannya itu ikut. Bersyukur karena Arga bersedia menemaninya ke hotel itu. Bersambung.